Halo guys, oke, kali ini kita akan lanjut ke materi pelajaran bagaimana cara menganalisa laporan tahunan perusahaan untuk menentukan apakah kita mau berinvestasi atau tidak di saham tersebut. Cara mendownloadnya mudah saja, kita tinggal mengetikkan laporan tahunan kode perusahaan yang ingin kita analisis. Contohnya sini saya pakai saham Bank Danamon dengan kode saham BDMN. Saya langsung ketik saja di Google laporan tahunan BDMN, lalu tinggal di enter. Kemudian ini kita klik dari situs resmi perusahaan. Langsung kita ambil laporan tahunan berapa yang kita butuhkan. Yang terakhir laporan tahunan 2022. Maka saya akan mengambilnya. Langsung kita klik yang full version download. Nah, muncullah. Inilah dia laporan tahunan tahun 2022. Kalau mau di-save, silakan di filenya dirapikan, dibuatkan filenya di laptop masing-masing. Oke. Yang pertama, kalau kita membuka laporan tahunan perusahaan atau annual report, maka perusahaan biasanya akan menyajikan hasil kinerja beberapa tahun terakhir. Nah, beginilah dia. Daftar isinya. Ringkasan kerja pada tahun 2022. Nah, kita bisa lihat di sini ringkasan kerja Bank Danamon, kisar keuangan konsolidasi 2022, pertumbuhan laba bersih yang kuat. Nah, laba bersih Bank Danamon tumbuh 110% pada tahun 2022 menjadi 3,3 triliun. Ini merupakan hal yang capaian yang luar biasa untuk bisnis perbankan dengan laba seperti ini meningkat 110%. Menurut saya itu hal yang luar biasa. Mencapai rekor kredit tertinggi. Total kreditnya tumbuh 13,5% menjadi 144,90 triliun. Peningkatan pada granular funding. Nah, NPL di bawah 3% karena dia 2,6%. Ini hal yang baik. NPL itu non-performing loan yang artinya kredit macet dari bank tersebut. Jadi, bank sebagai pemberi dana, penyalur dana, dan masyarakat sebagai peminjam hanya 2,6% yang kredit macetnya bermasalah. Mari kita analisa, kita masuk ke ikhtisar keuangan. Di sini ditulis dalam Rp miliar, artinya kalau miliar kan di sini harus kita tambah 9 angka 90 lagi. Nah, membacanya sederhana saja. Ini 197 triliun berarti. Karena kalau di sini dia ini enggak ada 730 miliar berarti kan nolnya tambah 9 kan. Kita bisa lihat di sini aset perusahaan sedikit mengalami penurunan dari tahun 2020 sebelumnya 200 miliar, 2021 192, 2022 197 naik kembali ya. Surat berharga bruto, obligasi pemerintah, kredit yang diberikan. Nah, jadi di ikhtisar keuangan ini kita bisa melihat kinerja perusahaan selama beberapa tahun ke belakang. Di laporan tahunan BDMN ini mereka menyajikan data dari 2020 sampai 2022. Nah, kita bisa lihat di sini berapa liabilitasnya, berapa ekuitasnya, apakah bertumbuh, ekuitasnya bertumbuh terus ini. Artinya modal perusahaan terus naik, bertumbuh. Berapa pendapatan bunganya? Pendapatan bunganya dari 13 triliun naik jadi 14 triliun. Pendapatan operasional lainnya dari 4, 3,9 triliun. Laba operasional, ini kan penting ini, laba operasional. Inilah yang mencerminkan uang yang didapat dari hasil kerja perusahaan tersebut. Nah,
2,2 triliun, 2,4, 4,5 triliun. Naik berarti laba operasionalnya. Beban, laba sebelum beban pajak, laba bersih dan berjalan. Nah, laba bersih ini juga penting ini, 1, laba bersih ini artinya keuntungan perusahaan yang sudah dikurangi sama semua beban-bebannya. Nah, ini kan terlihat naik labanya ini. Dari tahun 2020 1 triliun, tahun 2021 1,6, naik drastis. Di 2022 jadi 3,4 triliun. Dari sini kita bisa simpulkan sejenak bahwa perusahaan ini perusahaan yang bertumbuh dan bagus karena labanya bertumbuh. Juga pendapatan ekuitasnya naik. Nah, laba bersih per saham LPS-nya naik dari 103, 161 naik jadi 338. Ini suatu hal yang mencerminkan perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan. Nah, banyak juga data-data lain yang bisa kita baca secara lengkap tentang perusahaan. Rasio kredit bermasalah ini penting di segmen bisnis perbankan. 2,8, 2,7, 2,6. NPL-nya kan turun terus ini tahun ke tahun. Artinya kredit bermasalah dari bank ini menurun. Di sini juga banyak data-data lainnya. Ada ROA, ROE. Banyak. Di sini ada juga jumlah karyawan. Dari tahun ke tahun meningkat. Jumlah cabang, jumlah ATM. Jadi ketika kita membaca laporan tahunan perusahaan, kita bisa mendapatkan data yang cukup lengkap dari sebagai bahan analisa kita mengenai saham perusahaan tersebut. Nah, ini juga ada harga saham triwulan 1, kuartal 1, tertinggi berapa harganya, terendah berapa, penutupan berapa, rata-rata berapa. Nah, kapitalisasi pasarnya berapa, market cap-nya. Kan? Jadi dia. Nah, sekarang kan harga saham Bank Danamon itu 3.110. Naik pagi. Naik. Nah, bisa kita simpulkan harga saham tahun 2022 yang paling tinggi adalah di triwulan 4, kuartal 4 di 3.790. Sebab yang lainnya sudah kalah semua sama harga hari ini. Cuman ini saja yang belum terlampau 3.790. Nah, oleh karena itu, saya sendiri sejujurnya membeli saham Bank Danamon ini di harga 2.850. Jadi saya juga sudah untung sekitar, kalau saya jual hari ini, saya udah untung sekitar 8%. Ya lumayan lah kalau modalnya besar. Kalau modalnya 100 juta, dia sudah untung 8 juta. Dalam waktu saya investasi Bank Danamon ini baru sekitar 2 minggu. Saya beli waktu itu, saya pikir saham ini menarik, banknya bagus, kerjanya bagus, labanya sudah bertumbuh, sudah bangkit kembali dari kehancuran pasca Covid kemarin. Nah, jadi saya masuk di saham Bank Danamon ini. Jadi saya memberikan ilmu investasi ini bukan hanya sekedar saya tidak berinvestasi juga, tapi ini sahamnya pun saya beli juga. Oleh karena itu saya berani memberikan ilmu investasi ini pada kawan-kawan. Nah, ada laporan manajemennya, siapa komisaris utama, siapa dirutnya. Nah, ini ada mengenang Prof. Dr. JB Kristiadi. Nah, misalnya dipanggil setelah berpulang menghadap Tony. Jadi kita bisa lihat perusahaan ini cukup baik dalam mengenal jasa-jasa pendahulu-pendahulu pimpinan mereka.
Ini komisaris utamanya, Kenichi Yamato. Kita bisa lihat laporan Dewan Komisaris. Pokoknya kalau kita menganalisa laporan tahunan, kita bisa mendapatkan data yang lengkap. Ya, kita baca saja pelan-pelan. Pada akhirnya kan kita akan paham bagaimana alur bisnis perusahaan itu. Saya cukup sedikit, saya nggak bisa bilang paham semua tentang dana murni ini. Cuman modal pemahaman saya untuk masuk investasi saham ini, saya berani bilang saya memahami. Begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.